menanggapi statement Hotman Paris yang mengatakan dirinya belum mengetahui terkait kasus yang menimpa Ahmad Joni terkait Amar meminta tolong untuk bantuan secara hukum. Ya, tanya dia lah bang, tanya apa? Dia belum, kan Iya, ada kasih datanya semua. Maksudnya tuh dari Pak Ustadz sendiri gimana nih menanggapi hal tersebut? Mungkin ada yang Gak apa-apa bang, gak apa-apa. Kalau terbaru. Anda bang tugas sana cuma baca surat aja. Sebetulnya Amar sudah punya kuasa hukum bang John itu. Nah, kemudian biar kemarin itu ada lagi atensi dari yang lain, maka aku buatlah video itu. Karena aku bilang, aku telepon Bang Hotman, minta arahan kan, kata Bang Hotman dibuat. Ustadz bikin videonya nanti mention aku. Itu aja, maka aku buatlah video itu. Nah, terus Bang Hotman udah kirimkan utusannya Hotman 911 untuk mempelajari itu, nanya-nanya ke aku, nanya ke Dokter K, nanya ke semua. Ustadz, Gitu. dari informasi yang Ustadz dapat sejauh ini pihak keluarga mungkin diperbolehkan Kak Ustadz untuk menjenguk Amar sendiri di Nusa Kambangan? Nggak tahu, aku nggak tahu Kak. Kalau Ustadz mendapatkan surat dari Amar itu waktu itu dikirimnya lagi Amarnya di mana mungkin Ustadz? Aku tuh lah janjian ketemu Amar. Janjian mau jenguk hari dia diberangkatkan tuh. Jadi pas pagi tuh mau berangkat ke sana, Amar udah di Nusa Kambangan dan dititipkanlah surat itu ke seseorang, ke Dokter K. Dokter K yang antar ke sini. Yes. Sejauh ini ada komunikasi gak sih Pak Ustadz untuk terkait perkembangan Amar Joni sendiri seperti apa? Nggak ada bang. Bang Ustadz, boleh tahu nggak Bang Ustadz kira-kira alasannya Bang Ustadz minta tolong ke Bang Hotman nih apa nih? Soalnya kan udah ada kuasa hukumnya juga. Barangkali Bang Ustadz dapat tips itu. Biar ada bantuan lebih banyak lagi ya. Karena menurutku aneh aja sih ada kelainan aja. Mungkin aku udah konsultasi sama Bang John juga sebelum ngomong itu. Nggak apa-apa kalau sama Bang Hotman nggak apa-apa. Kita bantuan. Atau mau dibantu. Kalau nggak apa-apa juga sih, nggak berharap. Bang Ustadz, tapi boleh cerita nggak Bang Ustadz waktu awal banget nerima suratnya tuh dari mana dan bagaimana gitu Bang Ustadz? Tiba-tiba nyampe ke rumah kah atau bagaimana gitu Bang Ustadz? Dokter Kamelia ngantar Bang. Ngantar Dokter Kamelia Kak. Ke rumah Bang Ustadz ya? Iya. Terus so far pembahasannya sama Dokter Kamelia gimana dari Bang Ustadz sendiri? Nggak ada pembahasan apa-apa. Aku cuma baca surat, minta tolong. Ini orang kok aneh tiba-tiba dikirim ke Nusa Kambangan, kan belum disidang, belum divonis. Kok langsung diperlakukan seperti gembong narkoba, punya barang bukti kiloan sabu-sabu dan sebagainya. Kan masih ada waktu untuk komunikasi. Kenapa nggak didampingi pengacara? Kenapa nggak ada pemberitahuan ke keluarga? Kan keanehan-keanehan itu kan perlu dipertanyakan. Tolong dijawab itu aja. Pihak-pihak yang berkaitan jawab aja. Kalau memang Amar pantas diperlakukan seperti itu, ya kita sebagai orang yang nggak paham hukum ya ikut aja lah. Memang dia memang dari suratnya dibilang kan saya bukan pengedar, saya bukan bandar, saya cuma orang yang ingin itu seperti itulah Kak. Jadi aku sebagai manusia lah, ini kemanusiaan yang menurutku nggak manusiawi banget ya, orang yang dibawa yang belum diputuskan bersalah baru di sangkakan, belum disidang juga. Kan kasus lama kan belum selesai masa hukumannya. Tiba-tiba langsung dikirim. Menurutku sih sebagai orang awam ya, itu ada yang janggal, ada yang aneh sih. Apa yang mau ditutupi, apa yang mau dialihkan ke sana gitu. Kenapa Amar gak diberi kesempatan untuk membela diri, untuk berbicara, untuk didampingi pengacara. Suratnya ngeri lah Pak, kalau aku bacanya semua ini jadi masalah nanti. Nah, lebih baik tunggu di pengadilan aja lah ya. Cukup Bang itu Ustadz, ya tapi mungkin ya. Itu aja Bang cukup lah, Ustadz malah percaya cukup. nggak Bang Ustadz percaya nggak kira-kira sama tulisannya Bang Amar? Percaya. Memang tulisan Amar itu. Ustadz, tapi Emang kenapa? Iya mungkin kan pasti banyak pihak juga yang skeptis gitu ya dengan Enggak lah, suratnya itu Amar, Amar tapi apa? banyak yang berpihak juga gitu. Gimana kalau menurut Bang Nama Ustadz? yang skeptis yang benci yang saya tetap sayang. Kalau aku sayang sama semua orang sih. Siapapun yang mau bantuan aku bantu selama itu dia benar. Kalau dia salah ngapain dibantu? Kalau dia dituduhkan yang bukan berarti perlu kita bantu itu aja.
Ya mudah-mudahan lah Bang Ustadz, dibantu Pak Presiden bisa dengar, dan karena jangan sampai ada satu rakyat negara ini pun yang terzolimin. Ya, itu Ustadz, aja. oke Bang Ustadz, kalau untuk kabarnya peristiwanya itu di bulan Januari kemarin, menurut Bang Ustadz tanggapannya gimana? Nggak tahu aku, berarti kan aku ketemu kemarin udah kejadian itu. Ya, waktu aku ketemu Amar nggak ngomong apa-apa, ngomong baik-baik aja, ketemu di masjid, wajahnya bercahaya, dia buat amalan, bicara kebesaran Allah, dia udah sholat 5 waktu, nggak pernah tinggal katanya, dia nggak pakai lagi, setahun terakhir dia udah negatif. Ya. Kan dokter Ki setiap jenguk katanya dia mau tes urin. Ya Ustadz, udah lah Bang ya, Ustadz, tanya yang lainnya. ini kan Hah? dari Bang Hotman sendiri kan mengatakan belum tahu kasusnya terkait diminta tolong. Mungkin sampai sekarang Pak Ustadz sendiri masih berharap kepada Bang Hotman atau seperti apa sih Ustadz? Nggak ada, aku nggak berharap sama Bang Orman. Aku cuma ngasih tahu aja. Oh, Ya, aku nggak berharap, jangan salah paham ya, aku cuma ngasih tahu. Kalau mau bantu dibantu, kalau nggak apa-apa gitu, itu aja. Kan tapi Bang Horman sudah ngirimkan utusannya, berarti niat bantu kan. Nanti mereka masih rembukkan dulu, kalau mereka siap pegang dia pegang, kalau enggak ya nggak apa-apa Bang, serahkan ke Allah aja. Kalau menurutku sih urusan ini ngurus hukum di negara kita nih emang susah Bang, nggak ngerti Bang. Ya, apa-apa harus pakai biaya, pakai ini semua nggak ngerti. Kalau Amar jelas nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Jadi kalau ada yang mau bantu ya bantu karena Allah saja ya. Bantu semuanya yang siap bantu, silakan bantu karena Allah. Itu aja. tapi Karena nggak ngerti, kalau keluarganya nggak mampu juga, nggak ada juga untuk biaya sebagainya. Bang John pun nggak, dia masih keluarga juga satu kampung. Ya, jadi dia bantu ya sebisanya aja gitu Bang. Pak Ustadz sendiri Ya, mungkin ke depannya itu aja Bang. bersama Dokter Camelia sendiri nantinya akan apa sih Pak Ustadz? Nggak ada Bang, aku nggak apa-apa, aku orang lemah nggak ngerti. Kita rakyat biasa Bang. Pemerintah jelaskan kenapa Amar diperlakukan seperti itu aja. Oh, itu yang berarti Bikinlah menurut Pak video. Ustadz ada keganjalan itu ya Pak Ustadz berarti. Kenapa tiba-tiba ke Ya, Tangerang kejanggalan. gitu ya? Iya, kenapa? Jelaskan dong alasannya. Dia barang buktinya apa? Dia oh, bukti dia pengen darah apa? Harus ada bukti semua dong. Yang kan barang itu kan cuma di tempat dia, Amar bilang bukan punya dia, orang titip aja. Gitu Bang. Jadi kalau diberikanlah orang untuk membela dirinya, diberikan hak orang untuk menjelaskan. Yang belum jelas apa-apa langsung diikat, dirantai, ditutup kepalanya, matanya semua dibawa seperti orang mau di. Memang gitu SOP orang ke Nusa Kambangan masih seperti itu. Tapi kan ini kan belum selesai urusannya, yang kemarin itu belum selesai. Kalau memang dia dianggap berbahaya di dalam LPS ini, ya mungkin jelaskan lah seberbahaya apa Ahmad Joni itu gitu loh. Kalau menurutku sih dia anak baik sih, nggak ada masalah. Dia atlet bela diri, bawa medali emas buat Indonesia. Banyak lah kebaikan dia juga. Berarti harapan Pak Ustadz ke depannya apa nih Pak Ustadz? Berikan hukum yang sebenar-benarnya, seadil-adilnya buat Ahmad Joni. Kasihan Bang. Coba bayangkan kalau itu antum Bang. Ente tiba-tiba dituduh bandar narkoba, diikat terus gara-gara ada barang di kamar antum yang mungkin itu bukan punya ente, ya? Terus dirantai langsung dibawa. Gimana perasaanmu? Udah bisa bela diri? Gitu aja. Kalau aku rasa sih orang memandang Amar diperlakukan seperti itu cukup sebagai manusia aja. Dia pasti sedih Bang. Aku aja jangan nangis kasihan aku lihat Bang. Ya. Kalau antum nggak kasihan ya terserah lah. Kalau ada orang nggak kasihan mau syukurin. Lah apa dia buat? Di kerugian negara apa yang dibuat? Korupsi enggak, bunuh orang enggak. Dia juga cuma sakit aja, orang sakit diobati. Dibunuh penyakitnya bukan orang yang dibunuh. Gitu Bang. Kalau memang Amar terbukti ya, aku lepas tangannya. Tapi kalau belum terbukti, masih dugaan, masih ini semua, akan di Indonesia agak azasnya praduga tak bersalah Bang. Ya. Oke ya. Pak ada lagi Pak? Siap. Udahlah cukup lah Bang ya. Oke. Tunggu aja dulu dari pemerintah. Pemerintah diam aja. Aku bingung juga Bang, kenapa nggak ada penjelasan kenapa alasan Amar diikat rantai itu nggak sampai sekarang kutu-kutu nggak ada penjelasannya. Tinggal dijelasin aja. Kalau dijelasin kita diam. Oh memang benar Amar pantas digituin, ya udah. Itu aja. Kenapa dia seberbahaya apa dia? Kok dibawa ke Nusa Kambangan gitu aja.